mulai dari awal saya kakak. Iya, ya. Ya. Selamat malam Bapak Derven. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat malam Ibu. Kabar baik. Apa kabar juga Ibu Nina? Baik. Aduh. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bapak ya. Kurang Ya. lebih sekitar 10 menit ke depan itu kita akan ada dalam kegiatan coaching dan dalam pembelajaran ini sepertinya kita direkam. Jadi saya akan berusaha menyimak Bapak Derven. Saya akan berusaha menyimak apa yang Bapak Derven katakan. Jadi jikalau saya sedang tunduk-tunduk, bukan berarti saya tidak menyimak yang Bapak Derven sampaikan. Namun saya sedang menulis apa yang Bapak Derven katakan ya Bapak Derven ya. Siap. Ya. Baik Bapak Derven, kita akan membahas tentang apa hari ini Bapak Derven? Jadi baik, ini kebetulan Ibu, di sekolah saya ini banyak guru-guru Ibu yang praktek mengajarnya itu mau dibilang masih sangat konvensional atau masih menggunakan metode ceramah kebanyakan Ibu. Jadi saya berpikir bahwa di zaman yang sekarang ini nih, apabila kita menggunakan metode ini ceramah terus-menerus juga, apalagi anak-anak itu anak-anak SMK, itu cenderung untuk mereka cepat bosan, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya. Baik Bapak Derven, saya coba konfirmasi ya. Kurang lebih permasalahan yang Bapak Derven utarakan yaitu bahwa teman-teman di sekolah itu masih banyak yang menggunakan metode ceramah, begitu ya Bapak ya? Iya. Ya. Nah, oke baik Bapak Derven, untuk biar lebih kelihatan apakah coaching kita berhasil atau tidak hari ini, kalau memang tema yang kita angkat itu seperti itu, kira-kira tujuan tema yang kita pakai untuk coaching hari ini kan tentang teman-teman guru yang masih menggunakan metode ceramah. Berarti tujuan yang ingin kita capai atau tolak ukur coaching kita berhasil hari ini, yaitu apa yang ingin Bapak Derven dapatkan dari coaching kita selama 10 menit, kurang lebih 10 menit ke depan ini Bapak Derven. Maksudnya apa yang ingin Bapak Derven dapatkan dari coaching kita selama 10 menit ini Bapak Derven? Ini jadi baik yang ingin saya dapatkan dari coaching kita sore hari ini, yaitu yang pertama, saya pengen supaya kalau bisa teman-teman sejawat saya ini saat mereka melakukan praktek mengajarnya di kelas itu, ini mereka dapat menggunakan media pembelajaran yang bisa, kalau bisa jangan membosankan. Yang kedua, ini praktek mengajarnya menggunakan metode yang berbeda. Dan yang ketiga, bisa menggunakan media pembelajaran juga yang berbeda pula, Ibu. Iya. Sehingga anak-anak tidak cepat bosan, seperti itu. Iya. Jadi Pak Derven ingin selama 10 menit ke depan itu, dari yang saya tangkap itu Pak Derven ingin teman-teman guru itu tidak menggunakan metode-metode yang monoton, begitu ya Bapak Derven ya. Tapi menggunakan metode-metode yang berpihak pada murid atau menyenangkan murid, begitu, dengan tidak menggunakan metode ceramah atau yang seperti yang Bapak Derven tadi katakan. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang sudah Bapak Derven upayakan dalam hal ini, istilahnya apa langkah-langkah atau cara-cara atau upaya-upaya yang Bapak Derven lakukan agar
teman-teman guru atau teman-teman sejawat Pak Derven itu tidak lagi menggunakan metode yang monoton atau yang hanya seperti ceramah saja, seperti yang Bapak Derven katakan tadi. Mungkin ini yang pertama Ibu, saya akan melakukan yang namanya ini mentoring, di mana saya akan mengajak berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sejawat dan yang kedua juga mungkin saya bisa berbagi praktek apabila ini meminta mereka untuk melakukan ini observasi saat saya melakukan pengajaran di kelas, meminta mereka untuk ini melihat langsung ini praktek mengajar saya ini seperti apa supaya mereka bisa menerapkan juga di dalam kelas mereka. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, untuk cara atau upaya yang Bapak Derven sudah lakukan itu berarti yang Bapak Derven harapkan, dari teman-teman guru tadi, teman-teman sejawat tadi, harapkan bahwa mereka itu tidak lagi menggunakan metode-metode yang seperti metode ceramah atau yang monoton seperti yang tadi Bapak Derven katakan. Berarti cara-cara dan upaya yang Bapak Derven katakan itu tadi merupakan yang Bapak Derven lakukan itu waktu habis. Aduh, Next, Bu. Kita dua lanjut sedikit, kok baru kita dua lanjut. Ya. Ya. Baik, karena waktu kita tinggal sedikit, kita fokus pada Pak Derven itu ingin setelah coaching kita selesai ini Pak Derven mau mau lakukan apa atau bisa melakukan apa untuk teman-teman sejawat. Ini yang bisa saya lakukan Ibu, yang pertama saya melakukan mentoring, yang kedua saya mengajak mereka untuk melakukan supervisi kepada saya saat saya melakukan praktek mengajar di kelas Ibu. Mungkin dua hal itu yang bisa membantu membuat saya membantu mereka. Iya, kira-kira dari skala yang berjalan sekarang itu Bapak Derven itu ada pada skala yang keberapa? Kalau dilihat dari kondisi real yang ada ini, saya berpikir bahwa mungkin di sekolah kita itu masih dalam level yang ketiga, Ibu. Kalau level yang 3 dari 10. Level yang ketiga dari yang ke-10. Nah, menurut Bapak Derven sendiri, skala keberhasilan kalau setelah Bapak Derven melakukan giat-giat atau upaya-upaya yang tadi Bapak Derven katakan itu, kira-kira skala yang keberapa yang mengatakan atau yang menunjukkan bahwa Bapak Derven itu berhasil? Saya berpikir bahwa kalau bisa naiknya sampai dengan level yang ke-7, Ibu. Karena mungkin tidak bisa sempurna karena masih keterbatasan dengan sarana prasarana yang tidak terlalu menunjang, tetapi intinya bisa didukung dengan jaringan internet yang stabil dengan adanya listrik saja. Mungkin saya pikir itu sudah cukup. Iya. Baik. Berarti setelah pada skala yang ke-7, berarti Bapak Derven mengatakan itu adalah skala terbaik yang Bapak Derven miliki. Skala terbaik atau skala keberhasilan yang Bapak Derven miliki. Apakah berarti Bapak itu optimis jika sudah sampai melaksanakan rencana Bapak tadi itu dengan mengadakan observasi atau apa itu, dengan teman-teman melaksanakan observasi itu berarti rencana Bapak itu, Bapak optimis akan rencana Bapak itu naik sampai skala 7 kok Bapak? Iya. Ya. Nah, karena waktu kita terbatas, semoga nanti di pertemuan berikut saya dapat laporan dari Bapak Derven bahwa Bapak Derven bersyukur skalanya sudah naik menjadi 7. Kira-kira seperti itu. Nah, akhir dari saya ingin mendengar refleksi sedikit dari Bapak. Apakah kira-kira sudah dari coaching kita pada hari ini, apakah kita sudah sampai pada kita mencapai tujuan awal kita di coaching tadi hari ini, yaitu membuat kawan guru itu jangan menggunakan metode yang monoton atau seperti ceramah tadi.
apakah kita sudah mencapai tujuan awal kita tadi atau tidak? Ini kalau dilihat Ibu, saya berpikir saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu dengan ini melakukan mentoring. Yang kedua, bisa mengajak ini rekan sejawat untuk melakukan ini supervisi terhadap saya, maksudnya melakukan observasi saat saya melakukan praktik mengajar saya di kelas seperti itu. Iya. Ya, baik. Mungkin sampai di sini coaching kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Derven. Selamat malam. Terima kasih juga Ibu. Selamat malam. Aduh, maaf ya.